Lama sudah tidak ke ladang, tinggi rumput carilah lalang, lama tak kupandang. Saya kembali menyapa Anda dari Pekan Raya Sumatera Utara tahun 2017 dalam program Bincang Khusus bersama Kepala Daerah. Dan sekarang saya sudah bersama Bapak Bupati Serdang Bedagai, Bapak Sukirman, dan Bapak Wakil Bupati Serdang Bedagai, Bapak Dharma Wijaya. Halo Pak, apa kabar? Selamat malam, Horas. Horas Sumatera Utara. Horas Sumatera Utara. Nah pemirsa, perlu saya infokan bahwa malam ini merupakan malam pergelaran seni dan budaya dari Kabupaten Serdang Bedagai. Benar sekali ya Pak ya? Ya, Serdang Bedagai. Ya, dan nanti yang akan ditampilkan adalah seni dan budaya di panggung utama Pekan Raya Sumatera Utara. Yang ditonjolkan itu sepertinya adalah budaya Melayu, benar Ya, Pak? Melayu dan budaya-budaya lokal yang ada. Ya. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak, ini kan nanti ada pergelaran seni dan budaya Ya. dari Serdang Bedagai pada malam hari ini. Kira-kira yang ditampilkan untuk mengisi acara Pekan Raya Sumatera Utara ini apa aja Pak? Baik, yang pertama saya ingin menyapa kepada seluruh pemirsa daripada Evarina TV bahwa malam hari ini tanggal 29 bulan Maret kebagian Serdang Bedagai untuk mengisi pavilion ataupun auditorium Medan Fair. Kalau dulu sekarang PRSU ya. Pak. Kita akan menonjolkan memang kesenian budaya yang ada. Malam hari ini selain hiburan-hiburan itu salah satu yang kami tonjolkan adalah satu tarian yang sakral, satu tarian yang sudah hampir punah, yaitu tari gopuk namanya. Tari gopuk? Tari gopuk. Tari gopuk pemirsa, jadi tari gopuk itu gimana sih Pak? Tari gopuk ini adalah tarian yang aslinya berasal dari Tanjung Beringin ya. Tanjung Beringin? Tanjung Beringin atau Kecamatan Bedagai ya. Desanya Bedagai itulah asal muasal Pangeran Bedagai ada di situ gitu. Nah, kami dengan Pak Bupati selama ini terus menggali dan melestarikan daripada tari gopuk ini, yaitu suatu tari sakral walaupun dia itu nampaknya tari, tetapi itu tari yang dipakai untuk penyembuhan orang yang sakit. Berarti tari tapi bukan tari biasa pemirsa. Jadi tari ini dapat menyembuhkan penyakit Pak. Jadi ada misalnya orang yang sakit sudah lama nggak bisa baik ya. Dalam keyakinan orang-orang di Bedagai, maka ini perlu dibuat ritual dengan tari gopuk. Nah, kadang-kadang kalau dalam pakai budaya Batak, ini ada istilah siar ya. Siar. Nah, siar itu seperti orang kemasukan roh begitu ya. Jadi terlepas dari persoalan agama, ini soal kepercayaan orang-orang di Bedagai bahwa tari gopuk ini adalah tari untuk menyembuhkan secara sakral, secara tradisional, tetapi dia juga mempunyai seni karena dia pakai musik, kemudian ada ceritanya dan lain-lain. Dan sehingga dia bisa menjadi semacam sendera tari atau tari yang punya cerita. Oke. Jadi ternyata yang ditonjolkan itu adalah bukan cuma seni tarinya saja, tapi seni tari yang bisa menunjukkan suatu ritual yang dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi pastinya untuk memberitahukan semua orang muda bahwa Serdang Bedagai punya ritual seperti itu. Ya, kalau ini tidak kita tonjolkan, lama-lama dia akan punah. Lama-lama akan punah. Oleh sebab itulah dengan PRSU yang setahun sekali ini diadakan, kami malam ini menonjolkan satu kesenian budaya pesisir, tari gopuk namanya. Di samping juga ada yang lain seperti daerah pegunungan itu tari gondang 9. Nah, ini yang dikembangkan oleh si Batak Jawa, sebetulnya seperti organ tunggal, tetapi dia dikombinasi dengan gondang, yang disebut dengan gordang 9. Nah, ini juga cukup kocak karena nanti yang menarikan yang memukul gordangnya ini seperti orang yang kesurupan juga kadang-kadang. Tapi itu menarik. Ya, dia nggak kesurupan, tapi dia orang yang menonton itu biasanya malah memperhatikan yang pukul gordang itu. Berarti sepertinya Serdang Bedagai ini punya seni-seni tari, tapi bukan hanya seni tari melenggak-lenggok biasa ya, Pak ya? Ada yang melenggak-lenggok biasa, ya seperti tari Melayu Serampang 12, itu asalnya dari Serdang Bedagai, karena yang menemukan itu almarhum Bapak Sauti sebagai pahlawan tari yang sudah dikenal di seluruh ASEAN, itu menemukan tari Serampang 12.
Tapi ada tari yang sudah menjadi budaya di Sumatera Utara ini, ada tari persembahan. Ini lenggak-lenggok ya, setiap untuk menyambut tamu-tamu orang-orang besar yang datang itu pakai tari persembahan. Wah, pemirsa, sepertinya pergelaran seni budaya dari Sedang Bedaga itu harus dan patut Anda saksikan. Dan Pak, untuk pavilion sendiri yang ditonjolkan itu apa, Pak? Kalau di pavilion kita memang sebagai kabupaten pertanian, kabupaten agraris, Sedang Bedaga ini kan dari 190.000 hektar luasnya, 100.000 hektar itu perkebunan. Ada kelapa sawit, ada karet, ada kakao. Kemudian kita mempunyai persawahan 40.000 hektar. Ya, kalau ditanami padi 2 kali panen 80.000 hektar. Sehingga kita surplus. Ya, kita memberikan sumbangan beras kepada Sumatera Utara. Oleh sebab itu yang akan kita tampilkan ada produk pertanian pangan. Jadi yang ditampilkan bukan hanya seni budaya, tapi juga untuk memperkenalkan potensi dari Sedang Bedaga, yaitu dari produk-produk pertaniannya ya, Pak? Khususnya beras organik dan ikan asap. Oke, beras organik dari Sedang Bedaga. Saya pengen lihat juga nih pemirsa. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan Bapak Sukirman dan Wakil Bupati dari Sedang Bedaga, Bapak Dharma Wijaya.